Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya. Kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Tercapainya cita-cita, harapan, dan impian semoga terwujud dengan tanpa susah payah. Dengan mudah Anda mendapatkan apa-apa yang Anda harapkan selama ini. Datang kepada Anda dengan cepat kepada Anda dengan kecepatan cahaya. Semoga. Nah, zodiak Aries, selamat pagi menjelang siang. Di sini agak mendung dikit, tapi tidak mengapa, asalkan hati tidak murung. Biarpun awan mendung, biarpun langit mendung, kalau hati tidak murung, maka tidak akan tersandung. Betul tidak? Jadi begini, zodiak Aries. Ada yang dinamakan apa tuh? Peristiwa acak ya. Mungkin zodiak Aries ada yang mengalami ataupun tidak mengalami. Tetapi ini sekedar berbagi saja, berbagi ya. Ada yang dinamakan peristiwa acak. Dari kejadian ke kejadian yang kita anggap itu berhubungan, yang padahal tidak. Misalkan si A ya berhubungan dengan si B, si A berhubungan dengan si C, si A berhubungan dengan si D. Nah, misalkan si A ini putus dengan si B, atau bisa putus jadi pacar, bisa putus tali silaturahmi, bisa mungkin bercerai-berai. Nah, si A menikah dengan si B. Si A punya hubungan teman dengan si B, si C. Si A juga punya hubungan teman dengan si D. Yang mana misalkan B dengan C itu adalah teman, sementara yang C bukan teman nih, yang C bukan teman, yang D bukan teman. Jadi ABCD ya, ABCD ini. Nah, ketika si A putus dengan si B, itu si A berpikir, wah ini kayaknya ada kaitannya dengan si C, dikaitkanlah begitu. Yang padahal secara fakta, secara kenyataannya itu tidak ada kaitan. Sehat kacamata seur siap. Nah, kemudian si A pun menduga putusnya si A dengan si B ini karena si D, padahal tidak ada hubungan, bahkan tidak ada hubungan secara langsung. Kalau tadi si C itu ada hubungan secara langsung dengan si B karena temannya, yang ini tidak ada hubungan. Ini hanya teman saja dengan si D, atau bahkan bukan teman, misalkan baru sekali kenal. Ini sedikit contoh saja ya. Ada peristiwa dugaan subjektif mungkin bisa dinamakan ya. Jadi begitu.
A, B, C, D ya, begitu ya. Saya ulang lagi, A, B, C, D. Si A misalkan berhubungan dengan si B nih. Si A berhubungan dengan si B. Jadi pacar lah, misalkan contohnya jadi pacar. Nah, si B punya teman si C. Ada lagi si D. Nah, si D ini hanya teman si A dan tidak kenal dengan C dan B yang D ini. Nah, ketika putus dengan si B, si A ini, maka menduga ada hubungannya ini dengan C, kata si A tuh. Karena temannya, bahkan si A ini menyangka ada hubungannya dengan D. Atau misalnya saya tambahkan si E. Si E ini hanya bukan teman dengan si A, bukan teman pula dengan B, bukan teman dengan C, bukan teman dengan D. Tapi si A itu hanya bertemu sebentar dengan A. Tapi si A pun menduga ini ada hubungannya dengan si E. Dalam arti ada hubungan secara mungkin kekuatan supranatural lah, begitu. Ini dugaan subjektif ya. Tidak ada hubungan bahkan secara langsung yang si D dengan E ini. Kalau D ya teman selewat, kalau yang E ini kenal selewat. Itu contoh kecilnya. Mungkin ada yang mengalami kegoncangan jiwa seperti itu. Nah, ini mesti bisa diatasi sehingga tidak berpikir untuk negatif thinking ya. Kenapa saya bilang begini? Karena dimungkinkan kita tuh selalu menghubung-hubungkan antara peristiwa acak atau yang tidak ada hubungan dihubungkanlah dengan pribadi kita, yang tidak ada hubungan dikaitkanlah dengan kita, atau kita mengaitkan diri sendiri dengan peristiwa itu, padahal tidak ada begitu. Yaitu kalau contoh A, B, C, D, E ya. Sebenarnya banyak lagi ya. Yang contohnya tuh sebenarnya banyak lagi kalau diuraikan tuh ya. Hanya saya tidak ingin bilang secara keseluruhan. Banyak lagi. Atau sebuah pembicaraan itu dihubungkanlah dengan wah itu kita, begitu. Sekedar intermezzo ya, ada yang begitu. Tapi kalau misalkan begitu, ambil saja yang baik-baiknya, ambil untuk sekedar menambah optimis. Kalau seperti yang contoh pertama itu yang A, B, C, D, E, itu lebih baik dihindari. Menduga seperti itu lebih baik dihindari ya, karena itu bisa membuat ya jiwa kita tuh goncang ya, bisa membuat jiwa kita tuh gelisah. Jadi kurang baik kalau contoh yang pertama. Kalau misalkan dari sebuah pembicaraan, kalau yang baiknya ambil sebagai motivasi, sebagai menambah optimis, atau ya untuk mengantisipasi kalaupun ingin menghubungkan gitu, mengantisipasi, menjaga-jaga begitu. Kira-kira begitu ya, kira-kira. Jadi dugaan subjektif itu kita mengambil bukan untuk berprasangka buruk, begitu maksud saya. Bukan untuk berprasangka buruk, tapi justru untuk menambah optimisme, untuk menambah motivasi yang mungkin sedang depresi, untuk
menambah motivasi dan mengambil inspirasi saja. Yang diambil pun yang bermanfaat, Oke, begitu zodiak Aries, sehat selalu. Salam alien, salam kopi hitam, salam hati sehat.